الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Idul Adha pada tahun 1447 Hijriah di lapangan Aula Komplek Kemhan Mabes TNI Seliki. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in-tabi'innya, serta umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelaksanaan salat Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026, terlebih dahulu kami akan menyampaikan susunan acara. Susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan penerimaan dan penyaluran hewan kurban Masjid Nursalam. Yang kedua, jadwal penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang keempat, imam dan khatib sholat Idul Adha. Yang kelima, himbauan-himbauan. Yang pertama, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan penerimaan dan penyaluran hewan kurban Masjid Nursalam yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban, yaitu Bapak Haji Dr. Andes Ki Agus Muhammad Japar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat Islam, iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini
untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya pada hari Yaumul Hisab. Kami atas nama panitia penerima dan penyalur hewan kurban Masjid Nurul Salam dengan ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menitipkan hewan kurbannya kepada panitia. Kami laporkan penerimaan dan penyaluran hewan kurban di lingkungan RW 02 Kelurahan Palmerah, Komplek Primdes Kemhan Mabes TNI Selipi yang kami terima dari tanggal 24 sampai 26 Mei 2026 sebagai berikut. Jumlah sapi 14 ekor, jumlah sapi mandiri 7 ekor, jumlah sapi kolektif 7 ekor, total jiwa 98 jiwa, jumlah kambing 44 ekor, keseluruhan jiwa 142 jiwa. Untuk penyembelihan kurban akan dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 mulai insya Allah pukul 8.00 di halaman Masjid Nurul Salam. Kepada sahibul kurban yang ingin menyaksikan penyembelihan dapat hadir pada waktu yang ditentukan. Untuk penyaluran hewan insya Allah akan disalurkan kepada warga lingkungan RW 02, yayasan, dan masyarakat sekitar, yaitu dengan total 1.349 jiwa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah dalam kegiatan kurban ini. Semoga segala usaha yang telah dilakukan tercatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT. Amin. Demikian laporan panitia penerimaan dan penyaluran hewan kurban Masjid Nurul Salam, Komplek Perumahan Dinas Kemhan Mabes TNI Selipi. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 10 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 20 Mei 2026. Panitia penerimaan dan penyaluran hewan kurban Masjid Nurul Salam, Komplek Primdes Kemhan Mabes TNI Selipi. Ketua Ki Agus Muhammad Jafar. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Andes Ki Agus Muhammad Jafar yang telah menyampaikan laporannya. Informasi selanjutnya yaitu jadwal penyembelihan hewan kurban. Insya Allah penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pada pukul 8 pagi, halaman Masjid Nurul Salam. Informasi yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama terdapat 7 kali takbir. Pada rakaat kedua terdapat 5 kali takbir. Di sela-sela takbir tersebut disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun niat sholat Idul Adha adalah sebagai berikut: usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Informasi yang keempat yaitu pada kesempatan hari ini yang akan bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Bapak Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Hanif SAG MSI.
Alhamdulillah saat ini beliau telah hadir bersama kita semua. Selanjutnya kami sampaikan berupa himbauan. Dimohon kepada jamaah untuk mempercepat langkah kakinya karena sholat Idul Adha akan segera dimulai. Dimohon kepada jamaah untuk menonaktifkan alat komunikasi selama sholat dan khutbah sedang berlangsung. Dimohon kepada jamaah untuk tidak meninggalkan tempat sampai khutbah selesai. Bagi jamaah yang membawa alas atau koran, dimohon untuk dibawa kembali atau dikumpulkan di dekat tiang bendera. Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk jamaah, marilah kita bersiap-siap melaksanakan sholat Idul Adha. Dimohon kepada jamaah berdiri. Untuk mengisi saf yang masih kosong dan merapatkan safnya. As-salatu sunnatul Idul Adha ra'ataini jami'atan rahimakumullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسجد الصف من تمام الصلاة. Luruskan shaf, isi shaf yang masih kosong dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat
أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang karimun, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan kita dibuktikan dengan bersama kita berkumpul pada pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Kemenhan ini. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ucapan syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian wujudkan syukur dalam bentuk peningkatan ketakwaan kepada Allah. Bulan Dzulhijjah mengajarkan kita akan peristiwa besar, penyerahan totalitas Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Baqarah 131, "Idh qala lahu rabbuhu aslim", ketika
Tuhannya Ibrahim hadirin berfirman kepada Ibrahim, aslim, tunduk, patuh, berserah diri atau berislam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, patuh, berislam hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketundukan kita, kepasrahan kita, keimanan kita hadirin bukan serta-merta kemudian tidak ada ujian. Akan datang ujian, di mana ujian ini akan mengangkat derajat kita. Ujian ini akan membersihkan dosa-dosa kita. Ujian ini akan menguatkan keimanan kita. Kita tahu bersama Nabi Ibrahim diuji pertama, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada orang tuanya, tetapi mereka menolak, mengancam, mengusir Ibrahim. Bahkan Ibrahim diancam akan dibakar, dan terjadilah pembakaran peristiwa Ibrahim dibakar, namun tidak menghilangkan, menggeser keimanan yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Berlaku kehendak Allah di atas sunatullah. Sunatullah api membakar, tetapi kehendak Allah ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah sampaikan, ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Ujian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim menghendaki, menginginkan, mengharapkan datangnya buah hati, yaitu anak. Tetapi ketika datang Ismail yang masih kecil dari rahim Bunda Hajar, yang terjadi hadirin, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan, menempatkan keturunannya yang bernama Ismail bersama bundanya di lembah tandus yang tidak ada pepohonan. Seakan menguji, lebih cinta manakah Ibrahim kepada Tuhannya atau kepada istri dan anaknya. Dibawalah anak dan istrinya, kemudian ditinggal hadirin. Ibrahim menuju ke Palestina, dan disinilah kemudian pengaduan Nabi Ibrahim seperti terekam di dalam surah Ibrahim ayat 7, yakni ya Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Perintah dilaksanakan, tawakal, berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tinggalkan sebagian daripada keturunanku di lembah tandus yang tidak ada pepohonan, agar mereka mendirikan salat. Cenderungkanlah hati sebagian manusia untuk datang kepada mereka, dan berikanlah mereka ragam macam buah-buahan agar mereka bersyukur. Apakah harapan Nabi Ibrahim dikabulkan? Kita lihat sekarang kota Mekah yang sekarang ini. Setiap kita mengharapkan, berkecenderungan untuk mendatangi kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana kita bisa mendirikan ibadah. Bahkan ragam macam buah-buahan bisa kita dapatkan di sana tanpa harus ada pepohonannya. Ketundukan Nabi Ibrahim bersama keluarganya berbuah keberkahan. Apakah Hajar tidak bertanya-tanya? Ya, bertanya. Tetapi ketika menanyakan, bahkan menjawab pada dirinya, ini adalah perintah Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya, seorang perempuan ibu-ibu yang bernama Hajar memberikan pembelajaran kepada kita ketundukan, kepatuhan kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kepada Ibrahim suaminya yang tidak lain adalah Nabi dan Rasul Allah. Dia turuti, mau ditinggal. Ibrahim meninggalkan mereka di kota Makkah sendirian, tidak ada orang, di lembah tandus tidak ada pepohonan. Kemudian makanan minuman sudah menipis habis. Ismail kecil menangis. Maka disitulah naluri seorang ibu yang bernama Hajar. Ia berjuang, dia berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, tidak hanya pasrah. Dia mencari makan, mencari minum, mencari bantuan. Pergi ke Bukit Safa.
tidak mendapatkan apa-apa. Pergi ke Bukit Marwah pun sama hasilnya, tidak mendapatkan apa-apa. Namun yang perlu dicermati, ternyata ikhtiar hajat adalah berulang. Bukit Safa, Bukit Marwah, kembali Bukit Safa, Bukit Marwah, bahkan digambarkan perjalanan 7 kali, dan ini tidak membuahkan hasil. Usaha telah dilaksanakan, hasil tidak ia dapatkan. Tetapi memang janji Allah janjikan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 ayat 3, yang artinya barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang bertawakal, Allah cukupi kebutuhannya. Itu terjadi hadirin pada Hajar. Dia mencari-cari, mendapatkan makanan, minuman, bantuan, tidak mendapatkan. Tetapi justru datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, yaitu turun malaikat Jibril menancapkan tumitnya di sisi Nabi Ismail, maka keluar air yang namanya air Zam-Zam. Jadi ikhtiar tidak mesti langsung ada hasil, tetapi kadang rezeki tidak kita duga. Disinilah yang kita sebut usaha wajib, doa harus, tawakal bukan berarti kita pasrah begitu saja. Kemudian yang ketiga, ujian yang luar biasa hadirin. Nabi Ibrahim kadang datang menengok putranya Ismail, menengok istrinya, kemudian balik lagi ke Sarah yang ada di Palestina. Pada suatu peristiwa Nabi Ibrahim dari tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah bermimpi. Mimpinya adalah menyembelih putranya, yang tiada lain adalah Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Namun beliau bukan orang yang egois, bukan berprinsip yang penting tugas dikerjakan, tidak hadirin. Ada sebuah komunikasi yang luar biasa antara ayah dan anak. Padahal waktu pertemuan sedikit, artinya jarang bertemu kalau bahasa kita yang sering keluar kota atau tugas negara di luar sana. Tetapi pertemuannya adalah berkualitas. Nampak dari peristiwa ketika datang peristiwa kurban, dia berdialog dengan anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hadirin, sebuah diskusi yang menyangkut nyawa-nyawa anak. Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi atau melihat dalam mimpi menyembelihmu. Artinya ayah diperintahkan untuk mengorbankanmu. Bagaimana pendapatmu? Anak diangkat, dihormati, dihargai untuk berpendapat, berpikir, mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya, apa yang ada pada pikirannya. Dan kita ingat bahwasanya jawabannya yang kita ketahui bersama adalah, wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatiku seorang yang sabar. Pertanyaannya, kok bisa Ismail akan disembelih, ditanya, tetapi menjawabnya adalah kerjakan ayah? Kok bisa sekuat mental seorang anak? Kita lihat siapakah yang membesarkan dan yang mendidik Ismail. Siapa yang waktunya paling banyak berinteraksi dengan Ismail? Jawabannya adalah ibu. Pendidik utama, pendidik yang paling mengenalkan Allah dan Rasulnya, sehingga Ismail bisa menjawab, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Inilah indahnya ketika kesalehan ada pada diri seorang perempuan. Dia tunduk mau ditinggal, dia mencari-cari.
Air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah Allah abadikan dalam peristiwa Sa'i. Air yang keluar dari sumur Zam-Zam kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing, tersebar di seluruh negeri. Kemudian ketika anaknya akan disembelih, apakah Hajar protes? Menerima. Jangan dikira tidak datang gangguan syaitan. Setan datang kepada Ibrahim, setan datang kepada Ismail, bahkan kepada bundanya Hajar, agar mengurungkan niat untuk menyembelih putranya. Namun mereka tetap berteguh kepada perintah Allah, lebih mencintai Allah daripada dirinya, lebih mencintai Allah daripada keluarganya. Maka Hajar melempar mereka para setan dengan lemparan kerikil. Ismail pun melempar mereka dengan kerikil. Ibrahim pun melempar syaitan dengan kerikil. Maka dalam peristiwa haji ada kegiatan melempar yang namanya jumrah ula wusta aqabah. Sebuah peristiwa yang luar biasa dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim. Ketundukan Nabi Ibrahim pun diganti. Terdengar suara dari langit, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu sungguh telah membenarkan mimpi ini. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Tidak pernah terjadi penyembelihan anak manusia hadirin. Ini adalah ujian yang nyata kepada Ibrahim, yang menunjukkan cintanya kepada Allah lebih besar. Maka refleksi untuk kita, yakni ikhtiarlah kita seperti Bunda Hajar. Dia tidak cuma ikhtiar sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, gagal 7 kali. Ikhtiar. Rezeki kadang kita tidak tahu datangnya dari mana. Bisa saja datangnya dari sisi yang lain. Itu yang disebut rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak diduga kedatangannya. Kemudian tunduklah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibrahim ridho ikhlas untuk melakukan penyembelihan kepada putranya. Ismail pun siap disembelih, dan ini akhirnya Allah jadikan kenangan untuk umat Islam dengan ibadah kurban pada peristiwa Idul Adha. Maka peristiwa kurban yang kita lakukan merupakan sebuah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tunduk, berikhtiar maksimal dalam kehidupan ini, kuat menjalani kehidupan, bersahaja di dalam kehidupan, tetap menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami yang berkumpul di lapangan ini ya Allah. Berkailah kehidupan kami ya Allah. Jika di antara kami dan keluarga yang sakit sembuhkan, yang sulit mudahkan, yang punya hutang bayarkan, yang punya urusan berikan selalu solusi ya Allah. Yang bekerja berikan karir dan keselamatan, yang belajar berikan ilmu yang manfaat, yang berkeluarga sakinah mawadah warahmah, berketurunan saleh dan salihah, yang belum mendapatkan jodoh berikan jodoh yang terbaik. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami dan keluarga kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk mengikuti beritiba kepada para nabi ya Allah, beritiba kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Bunda Hajar, beritiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah orang tua kami, guru-guru kami, orang tua dari orang tua kami ya Allah, dan muliakanlah pengurus Masjid Nurul Salam ya Allah, muliakanlah jamaahnya ya Allah, muliakanlah para donaturnya ya Allah, muliakanlah lingkungannya ya Allah dengan kemuliaan sebaik-baik kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi hajat yang tersebut maupun yang tersirat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kami ya Allah pada urusan kami dan rahmatilah kami ya Allah. Terimalah kurban saudara-saudara kami di Salam ini ya Allah. Jadikan kurbannya menjadikan penghilang dari kefakiran kebakiran ya Allah, menghilangkan kemiskinan ya Allah, menghilangkan dan menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada dirinya ya Allah, sehingga menjadi orang yang semakin baik muhsinin, menjadi orang yang semakin bertakwa muttaqin, dan menjadi orang yang rajin bersedekah ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kepada saudara-saudara kami, jamaah kami, keluarga kami, mereka yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci ya Allah, berikan sehat walafiat, hajinya menjadi haji yang mabrur, doa-doanya yang makbul, dan berikan kepada mereka kesahajaan, kesehatan. Kepada mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, rahmati, terima amal ibadah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Al-Fajri hadir. Yunus dan gitu. Salman hadir. Bismillah ya Allah ya Rabbi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terasa dari pagi kalau sudah sore. Alhamdulillah.